Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo berhasil mengamankan 17 orang yang diduga sebagai provokator dalam bentrokan antara warga Desa Sukamaju, Kabupaten Karo, dengan sekelompok orang yang diduga suruhan dari PT Bibit Unggul Karo Biotek. Dalam keterangan resminya, Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Sidabutar, Senin malam mengatakan dari 17 orang yang diamankan, di antara 16 orang merupakan orang suruhan PT BUK dan seorang lagi dari warga Desa Sukamaju. Peristiwa bentrokan antara warga desa dengan pihak perusahaan yang bergerak dalam bidang pembibitan terjadi di Puncak Siosar, Kecamatan Tiga Pana, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Keributan antara warga desa dengan pihak perusahaan dipicu masalah sengketa tanah yang ada di Puncak Siosar. Warga kesal karena PT Bibit Unggul Karo Biotek terus melakukan aktivitas dengan mengerahkan alat berat, meski pemerintah Karo sudah menyarankan agar aktivitas di areal sengketa dihentikan sementara. Warga yang mengklaim lahan tersebut milik masyarakat berusaha menghentikan kegiatan alat berat. Situasi tersebut memicu kemarahan orang-orang dari perusahaan pembibitan tersebut hingga akhirnya terjadi bentrokan dan pengerusakan lainnya. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah warga desa dan orang dari perusahaan PT BUK mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Selain menimbulkan korban dari kedua pihak, warung nasi dan 12 sepeda motor juga rusak dibakar. Jadi untuk kejadian tersebut, pada saat pihak perusahaan akan melaksanakan kegiatan di lokasi yang diklaim oleh miliknya, perusahaan mendatangkan alat berat di lokasi tersebut. Dan ketika alat berat bekerja, sekelompok masyarakat dari Desa Sukamaju menghalangi pekerjaan tersebut sehingga situasi memanas. Dan saat situasi memanas, ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang kita anggap kategorikan sebagai tindak pidana di sana, yaitu melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga terjadilah korban dari beberapa masyarakat dan juga dari pihak perusahaan. Adapun korban dari pihak masyarakat itu ada 3 orang. Sebelum bentrokan terjadi, pemerintah Karo sudah memperingatkan PT BUK dan warga desa agar tidak melakukan aktivitas di lahan sengketa tersebut, namun pihak perusahaan tidak mengindahkan. Dari penangkapan 17 tersangka, petugas menyita barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan dalam bentrokan tersebut. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarena TV. Kita ke informasi terakhir. Pemirsa, jelang pemilihan Kepala Desa Kabupaten Langkat pada 19 Juni 2022 mendatang, ratusan masyarakat Barak Induk yang tergabung dalam Organisasi Petani Indonesia Pengungsi Aceh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Langkat. Ratusan masyarakat Barak Induk yang tergabung dalam Organisasi Petani Indonesia Pengungsi Aceh di Desa Harapan Maju, Kecamatan Bestinang, Kabupaten Langkat menggelar aksi demo di depan pintu masuk kantor Bupati Langkat pada Senin siang 23 Mei 2022. Aksi ini dilakukan warga Desa Harapan Maju lantaran mereka menuntut agar mendapatkan hak pilih untuk menggunakan hak suara pada pemilihan kepala desa di desa mereka yang digelar pada 19 Juni mendatang. Masyarakat heran meski warga telah memiliki kartu keluarga, KTP, dan akte kelahiran sebagai syarat untuk dapat menggunakan hak pilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, masa akan menduduki TPS saat pilkada serentak dilaksanakan. Aksi warga mendapat respon dari pihak Kabupaten Langkat dan menerima perwakilan untuk berdialog dengan pihak pemerintah Kabupaten Langkat. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Langkat tidak menumbuhkan keputusan terkait tuntutan warga untuk mendapatkan hak pilih pada pesta demokrasi pilkada serentak di Kabupaten Langkat. Merespon hal itu, masa melanjutkan aksi demo ke kantor DPRD di Kabupaten Langkat untuk menyampaikan tuntutan serupa. Tuntutan kita adalah untuk meminta hak pilih kami agar kami bisa memilih di periode 2022 diri 2028 nanti. Desa Harapan Maju. Jadi hasilnya apa Pak Ridwan tadi Pak? Hasilnya ya nihil. Buntu. Di langkah apa yang akan diambil Pak? Langkah kita tetap untuk lokmat ke ngadu ke wakil rakyat kami. DPRD Langkat dulu. Berarti ini mau longmat Pak ya? Iya.
Untuk diketahui dari 420 desa yang ada di Kabupaten Langkat, sebanyak 167 desa akan menggelar pilkada serentak pada 19 Juni 2022 mendatang. Eko Hendrawan melaporkan dari Langkat untuk Evarina TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam ini. Saya Citra Hasana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.